Sebelum firman Tuhan dibaca dan diberitakan, mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah Bapa, di tengah bisingnya suara kehidupan ini, di dalam semua suara-suara yang hadir, baik suara kecemasan dan ketakutan, suara teriak penderitaan dan kesusahan, kami ingin berdiam sejenak untuk mendengar suara yang jernih, suara dari firman Tuhan, suara pengharapan. Berbicaralah kepada kami Bapa melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan 20 yang berbunyi demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara, memasuki minggu Advent yang pertama ini, kita masih bersama surat Filipi. Judul atau topik khotbah hari ini, The Work, the Worker, and the Provider. Suatu hari seorang ibu bertanya kepada saya,
apa pekerjaan saya? Setelah saya menjawab bahwa saya seorang pendeta, dia kemudian memberikan respons. Oh, Bapak bekerja untuk Tuhan ya? Begitu komentarnya. Mendengar komentar itu mengingatkan saya pada sebuah lagu Kristen yang dulu semasa saya remaja banyak dinyanyikan orang, termasuk saya. Kerja buat Tuhan, kerja untuk Tuhan. Kata penghubung untuk. Malah kalimat selanjutnya dari lagu itu adalah selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise. Oke, saudara-saudara, mari kita renungkan lebih dalam apa benar begitu. Apakah benar kalau kita melayani atau melakukan pekerjaan Tuhan, kita ini bekerja untuk Tuhan? Dulu saya setuju dengannya. Tetapi setelah menjalani tahun-tahun pelayanan sebagai pendeta dan merefleksikannya, itu membuat saya berubah. Saya melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Mari kita melihatnya bersama Paulus dengan pandangannya sebagaimana yang tertuang dalam surat Filipi. Saudara-saudara, melalui khotbah minggu-minggu sebelumnya, kita tahu bahwa pada dasarnya yang bekerja itu adalah Tuhan. Segala yang dikerjakan oleh Paulus, oleh rekan-rekan kerjanya, oleh jemaat Filipi, semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Kristus itu adalah Tuhan yang bekerja dan masih tetap sedang bekerja. God who is still working. Jadi, Kristus itu sama sekali bukan bos yang duduk diam-diam sementara kita bekerja untuk Dia. Bukan. Sebenarnya Kristuslah yang bekerja. Tetapi Dia mengikut sertakan kita dalam pekerjaannya. Dia yang bekerja, tetapi Dia melibatkan kita dalam pekerjaannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah Dia bekerja di dalam kita. Dia bekerja melalui kita. Jadi, dengan kata lain, saudara-saudara, Tuhan itu memakai kita sebagai instrumen atau alat baginya. Pekerjaannya sendiri adalah pekerjaan Tuhan. Pekerja utamanya adalah Tuhan. It is His work, and He is the worker. Saya dan Anda hanyalah instrumen yang disertakan di dalam pekerjaannya itu. Itulah kita. Mother Teresa pernah berkata tentang dirinya begini, I am a little pencil in the hand of God who is writing a love letter to the world. Saya adalah sebatang pensil di tangan Tuhan yang sedang menulis surat cinta kepada dunia. Oh, ini sebuah penggambaran diri yang begitu indah dan tepat. Pekerjaan menulis surat adalah pekerjaan Tuhan. Bunda Teresa hanya memandang dirinya sebagai sebatang pensil, sebagai instrumen yang dipakai
Tuhan. Walau Paulus tidak mengatakan seperti itu, tetapi sebenarnya kita juga tahu rasul yang satu ini adalah pena, alat tulis Tuhan yang ampuh sekali. Surat-suratnya, bukan hanya surat Filipi, sudah menjadi perkataan Tuhan kepada dunia ini selama 20 abad. Artinya, saudara-saudara, surat-surat ini adalah perkataan Tuhan kepada dunia. Paulus adalah penanya. Surat-surat Paulus itu ditulis dengan kasih, ditulis dengan keprihatinan, ditulis dengan duka dan air mata, ditulis dengan kegeraman terhadap penyesatan, ditulis dengan kerinduan untuk bertemu, ditulis dengan nasihat yang lahir dari hati kebapaan, dan juga ditulis dengan pelayanan di dalam suka maupun duka, bahkan dipenjarakan. Untuk peran itu, saudara-saudara, Paulus sudah menjalani banyak. Paulus sudah menjalani apa saja. Ia bilang baik kekurangan maupun kelimpahan. Dan Paulus sudah sampai pada kesimpulan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Mengapa? Mengapa Paulus bisa berkata begitu? Sebab Paulus tahu dirinya itu cuma alat. Power yang sesungguhnya itu datang dari Tuhan yang memakai dia. Saudara-saudara, sejalan dengan pemikiran ini, saya lebih suka pengertiannya adalah bahwa kita ini bekerja dengan Tuhan. Kata penghubungnya dengan, bukan untuk. Kita ini bekerja dengan Tuhan, di samping Tuhan, bukan bekerja untuk Tuhan. Pengertian ini, saudara-saudara, pengertian kita bekerja dengan Tuhan, kita bekerja bersama Tuhan. Bagi saya, pengertian ini lebih meneduhkan dan lebih meneguhkan hati. Mengapa begitu? Alasan saya pertama, kalau kita bekerja dengan Tuhan, subjek yang utama adalah Tuhan. Tidak usah kita berlagak menjadi tokoh yang menentukan. Tidak perlu kita mengekspos diri sebagai pemeran utama. Sebab kita ini siapa? Kita ini diselimuti oleh kekurangan, diselimuti oleh keterbatasan, rawan kesalahan, rawan kecerobohan, rawan kebodohan yang bisa merugikan. Kita ini penuh dengan keterbatasan. Kalau pekerjaan ini bergantung pada kita, betapa payahnya. Kalau pekerjaan ini bergantung kepada kita, sekaligus itu akan menghadirkan stres tersendiri, stressful. Mengapa stressful? Saudara-saudara, sebab sejujurnya melakukan pelayanan atau pekerjaan Tuhan itu banyak tuntutannya. Baik itu tuntutan dari orang lain yang bermacam-macam jenisnya, maupun tuntutan
dari diri kita sendiri. Tuntutan dari yang sifatnya paling wajar sampai dengan tuntutan yang paling tidak masuk akal. Bahkan tuntutan yang tidak manusiawi. Yang kalau mau diikuti semuanya itu, kita bisa kelabakan dan kita bisa stres gak karuan. Itu sebabnya seorang pendeta senior pernah menasehati saya begini. Jangan pernah berniat untuk menyenangkan semua orang dengan memenuhi tuntutan semua orang. Jangan pernah berniat menyenangkan semua orang. Ujung-ujungnya nanti kamu tidak akan menyenangkan seorang pun. Never trying to please everyone, because you will end up with pleasing no one. Saudara-saudara, menyadari kebenaran bahwa saya hanyalah instrumen, bukan pemain, itu releasing saya dari banyak stres. Menyadari bahwa saya bukan bekerja untuk Tuhan, tapi saya bekerja dengan Tuhan. Itu rilis banyak stres sebagai seorang pendeta. Selanjutnya, pendeta senior itu berkata kepada saya, "Just do what you have to do. The rest is on God. This is His work." Nasihatnya itu selalu saya ingat. Beliau benar. Dan prinsip ini, prinsip bahwa kita ini bekerja dengan Tuhan, karena ini adalah pekerjaannya Tuhan, kita jangan mengekspos diri berlebihan. Prinsip ini bukan hanya berlaku bagi para pelayan Tuhan atau para pendeta saja, tetapi berlaku bagi siapa saja yang sedang memikul tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Di bidang apapun, sadarilah bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Jangan berusaha untuk mengambil alih posisi Tuhan sebagai yang empunya pekerjaan. Tuhan tidak diam dan kita sekedar bekerja untuk Dia, tetapi Dialah yang tetap bekerja di dalam semuanya. Lakukanlah apa yang menjadi tugas kita. Lakukanlah apa yang menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Lakukanlah apa yang menyenangkan Tuhan, yaitu menyelesaikan yang menjadi tanggung jawab kita. Sedangkan respons manusia itu di luar kendali kita. Tidak perlu kita berusaha untuk membuktikan apa-apa. Kita ini hanyalah instrumen di tangan Tuhan. Bagaimana dengan tuntutan kesempurnaan yang datang dari diri kita sendiri? Oh saudara-saudara, sejauh itu bisa kita capai demi meningkatkan mutu pekerjaan kita. Oke. Asalkan kita tetap mengingat bahwa kita ini manusia yang jauh dari sempurna. Dalam segala ketidaksempurnaan kita, kalau Tuhan itu mau membuat indah pekerjaannya, Dia tidak pernah kekurangan cara.
tentang dirinya, Bunda Teresa pernah berkata begini, I am nothing. I am but an instrument, a tiny pencil in the hands of the Lord, which He writes what He likes. However imperfect we are, He writes beautifully. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya alat, pensil kecil di tangan Tuhan, yang dipakainya untuk menulis sesuka hatinya. Betapapun tak sempurnanya pensil ini, betapapun tak sempurnanya kita, Dia tetap sanggup menulis dengan indahnya. Dia itu Tuhan. Saudara-saudara, bukankah kebenaran ini releasing kita? Releasing stres kita luar biasa. Sebab kita ini hanya instrumen di tangan Tuhan. Kita tidak sempurna, tetapi tangan yang memegang kita itu tangan Tuhan, tangan yang sempurna. Saudara-saudara, alasan kedua, kenapa saya lebih suka pengertian kita bekerja dengan Tuhan daripada kita bekerja untuk Tuhan. Sejujurnya, bekerja di ladang Tuhan itu tidak selalu manise, seperti kata lagu kerja buat Tuhan. Bahkan, Paulus pun mengakui dalam banyak surat-suratnya, termasuk surat Filipi, tidak selalu bekerja dalam ladang Tuhan itu lancar, tidak selalu menyenangkan, tidak selalu manise. Banyak pula pahite, banyak sakite, banyak remuke, banyak kurange, banyak susahe, dan seterusnya. Mengapa? Saudara-saudara, jawabannya adalah karena resources kita yang terbatas. Kekuatan kita terbatas. Waktu kita terbatas. Tenaga kita terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Kecakapan kita terbatas, hikmat kita terbatas, jangkauan kita terbatas, kesabaran kita terbatas, dan tidak jarang dana kita terbatas. Resources kita terbatas. Tetapi Tuhan itu mengizinkan kita merasakan sakitnya, bahwa tidak terus selalu manise. Kita diizinkan mengalami sakitnya orang dengan resources terbatas tadi. Seperti pengalaman Bunda Teresa yang disaksikannya sendiri ketika dia berkata, I am a little pencil in God's hands. He does the thinking. He does the writing. He does everything. And sometimes it's really hard because it is a broken pencil and He has to sharpen it a little more. Ungkapan yang menarik. Bunda Teresa berkata, saya pensil kecil di tangan Tuhan. Dia yang berpikir. Dialah yang menulis. Dialah yang mengerjakan semua. Hanya kadangkala terasa berat karena aku ini pensil retak. Pensil yang mungkin bisa tumpul
dan harus diraut, sedikit lebih ditajamkannya. Saudara-saudara, Rasul Paulus pun juga sadar, Tuhan itu sering mengizinkan dirinya mengalami sakitnya, diraut, ditajamkan Tuhan dalam segala keterbatasan resources-nya. Aku tahu apa itu kekurangan, kata Paulus di pasal 4 ayat 12. Supaya apa? Supaya apa Tuhan mengizinkan dia merasakan sakitnya kekurangan? Supaya ia bisa melihat bahwa Tuhan itulah source-nya. Dibanding semua resource yang terbatas yang dia punya, yang jauh lebih penting adalah source-nya, yaitu sumbernya, sumber yang menyediakan segala keperluan apapun bagi pekerjaannya. Karena itu pekerjaannya, maka dia yang menjadi sumber yang menyediakan, mensuplai apa yang dibutuhkan oleh Paulus. Itu sebabnya kepada jemaat Filipi dengan tegas dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allah pasti menyediakan, kata Paulus. Seperti juga kata Bunda Teresa, He does everything. He does the thinking. He does the writing. He does everything. Jangan mengkhawatirkan dan mencampuri bagian yang dia kerjakannya. It is His work. He is the one who is working, and He is the provider. Itulah sebabnya tema kita hari ini adalah the work, the worker, and the provider. Saudara-saudara, kalau kita berada di samping Tuhan, kita ini bekerja dengan Tuhan. Tuhan tak akan membiarkan kita dalam keperluan apapun. Tuhan itulah the provider yang menyediakan. Bukankah itu meneduhkan dan meneguhkan hati? Saudara sekalian, bagi banyak orang, Advent dan tentu saja Natal tahun ini terasa beda. Sepertinya Tuhan mengizinkan kita mengalami retak, merasakan sakitnya perubahan kondisi akibat pandemi COVID-19. Bahkan kita dipaksa untuk menunggu kesempatan bekerja yang baru, menunggu usaha kita yang baru ada buahnya, menunggu kapan kita bisa pulang untuk berkumpul dengan keluarga, menunggu saat yang baik untuk kita bisa bersekutu lagi di gereja, menunggu kesembuhan, menunggu pertolongan Tuhan, menunggu dunia dibebaskan dari wabah COVID-19 ini dan sebagainya. Menunggu dan menunggu. Menunggu dalam sakitnya menunggu. Advent memang masa menanti, menunggu. Menunggu Tuhan datang. Ada saatnya saudara-saudara, kita memang diizinkan dan harus merasakan sakit
saatnya menunggu agar pengertian kita ditajamkan. Pengertian bahwa bukan kita yang hebat bisa mengatur kehidupan ini, melainkan hanya Tuhan. Ada saatnya kita memang harus menunggu waktu Tuhan dan menunggu untuk melihat Tuhan bekerja menurut caranya. Ada kalanya situasi itu, sakitnya menunggu itu seperti pensil yang sedang retak atau tumpul dan butuh diraut dan ditajamkan oleh Tuhan. Pastor Rick Warren pernah berkata begini, "When we are waiting, God is working." Ketika kita menunggu, Tuhan sedang bekerja. Ketika kita sedang menanti, Tuhan itu terus bekerja. Mungkin saat ini sebagai pensilnya Tuhan, kita sedang retak atau tumpul sehingga perlu ditajamkan. Namun jangan khawatir, Tuhan akan terus menulis dan menggunakan kita sebagai instrumennya, dan Dia menyediakan apa yang kita perlukan untuk terus melanjutkan perjalanan langkah hidup kita dan terus bekerja bersama dengan Dia. Ya, Tuhan itu sedang bekerja. Nantikanlah Dia. Selamat memasuki Minggu Advent yang pertama. Amin.